Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya menemukan sebuah artikel yang bagus yang membahas tentang hijamah. Artikel ini, review ini bukan review yang baru, sudah 10 tahun umurnya, tapi menurut saya masih penting untuk diterapkan dan masih bisa diterapkan di tahun 2024 ini. Ini diposting di American Journal of Medical and Biological Research tahun 2014, volume 2, nomor 2, halaman 46 sampai 71. Ditulis oleh Salah Muhammad Al-Sayyid, Salam Al-Quliti, Hani Salah Mahmud, Hussam Baghdadi, Reham A. Maria, Manal Muhammad Hilmi Nabu, dan Ahmad Hefbisa. Siapa saja beliau dicantumkan di dalam artikel tersebut. Artikel ini berjudul Therapeutic Benefits of Al-Hijamah in Light of Modern Medicine and Prophetic Medicine. Jadi membahas tentang keutamaan-keutamaan atau keuntungan-keuntungan yang didapatkan dari hijamah atau terapi bekam. Ini saya bacakan abstraknya terlebih dahulu dan nanti kita akan masuk ke dalam poin-poin yang penting di dalam artikelnya. Jadi disebutkan excretory treatment modalities that excrete pathological substances. Jadi teknik-teknik untuk mengeluarkan benda-benda atau penyebab penyakit di tubuh manusia memerlukan banyak sekali riset. Salah satu teknik terapi yang diketahui atau mungkin satu-satunya yang diketahui yang paling efektif untuk mengeluarkan zat-zat yang menyebabkan penyakit atau di sini disebutkan CPS ya, pathological substance, itu adalah hijamah. Yang paling utama adalah hijamah atau bekam. Di sini disebutkan wet cupping therapy of prophetic medicine al-hijamah is practiced in the Arabic medical literature where it is reported to treat many diseases differing in etiology and pathogenesis. Jadi hijamah ini gunakan untuk mengobati banyak sekali penyakit-penyakit yang berbeda baik etiologinya. Etiologi itu penyebab penyakitnya ataupun patogenesisnya. Patogenesis itu cara terjadinya penyakit. Al-hijamah may be referred to as bloodletting cupping therapy or blood cupping therapy in medical studies and reports from Arabic countries. Both Chinese dry cupping therapy and WCT, wet cupping therapy, are partial steps of hijamah. In this article, we review scientific principles, methodology, indications, and therapeutic benefits of al-hijamah. Jadi di artikel ini direview yang pertama prinsip-prinsip ilmiah dari al-hijamah itu, dari bekam, kemudian metodologi bekam, metodologi al-hijamah, kemudian indikasi-indikasi al-hijamah, kemudian keuntungan-keuntungan atau keutamaan-keutamaan yang didapatkan dari al-hijamah dibandingkan dengan akupunktur atau jenis-jenis terapi cupping yang menggunakan cupping lainnya. Scientific and medical basis of al-hijamah were recently reported in the evidence-based Taibah mechanism, where al-hijamah is the only excretory treatment that clears blood, lymph, and intercellular fluids from causative pathological substances. Jadi di dalam teori Taibah, mekanisme Taibah yang diusulkan oleh salah satu dari penulis artikel ini sendiri. Beliau menyebutkan bahwa al-hijamah is the only excretory treatment that clears blood, lymph, and intercellular fluids from causative pathological substances. Artinya hijamah adalah atau bekam adalah satu-satunya pengobatan ekskretori yang mengeluarkan darah, limfe, dan cairan interseluler yang mengosongkan ketiga ruangan itu dari CPS atau causative pathological substances, atau kalau dalam bahasa kedokteran tradisional klasik atau di TCM disebut patogen. Al-hijamah benefits from the histological structure of the skin in performing percutaneous pressure-dependent and size-dependent non-specific blood filtration and excretion of CPS, dan seterusnya. Al-hijamah benefits also from the production of indigenous nitric oxide. Jadi salah satu substansi yang berperan dalam hijamah atau bekam ini diproduksinya nitric oxide karena proses skarifikasi atau pembuatan luka itu tadi membuat tubuh mengeluarkan sebuah senyawa yang dinamakan nitric oxide. Nah, nitric oxide ini banyak sekali
manfaatnya, mulai dari meningkatkan daya tahan tubuh dan lain sebagainya. Kemudian poin selanjutnya, al-hijamah exerts many other health benefits such as enhancement of immunity and pharmacological potentiation. Jadi hijamah keuntungan lainnya adalah enhancement of immunity, menaikkan daya tahan tubuh. Jadi meningkatkan daya tahan tubuh seseorang, and pharmacological potentiation, dan membuat efek menguntungkan dari obat itu menjadi lebih kuat. Jadi hijamah itu tidak bertolak belakang dengan pengobatan modern saat ini. Jadi justru bahkan hijamah atau bekam itu memperkuat efek dari efek dari obat-obatan yang diberikan dari pengobatan modern. Al-hijamah was reported to clear blood significantly from serum triglycerides, total cholesterol, LDL cholesterol, ferritin, circulating iron stores, uric acid, autoantibodies, cytokine receptors, and others. Jadi hijamah keuntungan lainnya juga membersihkan darah dari triglycerid, penyebab penyakit, total kolesterol, menurunkan kolesterol total, menurunkan kolesterol LDL, menurunkan ferritin, dan ini terutama berperan di dalam pada orang-orang yang sakit thalassemia. Jadi di mana zat besi di dalam tubuh mereka itu berlebih, sehingga bekam atau hijamah ini mengeluarkan kelebihan zat besi itu dan membuat mereka lebih sehat, membuat kualitas kesehatan mereka meningkat. Kemudian uric acid, asam urat juga dibersihkan dari dalam darah, autoantibody pada orang-orang dengan penyakit autoimun, dan ini sudah banyak sekali ditulis, orang-orang dengan penyakit autoimun itu mendapatkan banyak sekali keuntungan atau benefit dari hijamah atau bekam ini. Kemudian cytokine receptor yang berperan dalam peradangan, dan banyak lagi and others. Those therapeutic benefits may treat some diseases such as hyperlipidemia, hypertension, atherosclerosis, coronary heart disease, gout, musculoskeletal pain conditions. Jadi dengan mekanisme yang tadi sudah disebutkan seperti membuang CPS, kemudian nitric oxide, kemudian membersihkan darah, menaikkan daya tahan tubuh, dan potensiasi farmakologis, semuanya itu berperan secara menguntungkan. Artinya menguntungkan dalam pengobatan banyak penyakit seperti hiperlipidemia, orang-orang yang di dalam darahnya itu terlalu banyak lemak, kemudian hipertensi, orang-orang dengan tekanan darah tinggi, atherosclerosis, orang-orang dengan penyumbatan pembuluh darah dimanapun itu, bisa di otak atau di jantung, coronary heart disease, penyakit jantung koroner, sama juga sumbatan tapi spesifik di jantung, di arteri koroner, kemudian gout, penyakit penumpukan asam urat, dan beberapa kondisi muskuloskeletal yang terkait dengan otot dan rangka tubuh. Bahkan hepatitis dan iron overload condition seperti thalassemia, hepatitis, radang hati, dan iron overload conditions. Jadi thalassemia ini karena darahnya banyak dihancurkan sehingga di dalam tubuh itu berlebih zat besi. Nah, kelebihan zat besi ini yang cukup signifikan dikeluarkan atau dibersihkan oleh bekam atau al-hijamah. Kemudian penulis menulis lebih lanjut di dalam abstraknya, importance of al-hijamah may increase more in modern societies due to Western diets and Western lifestyle. Jadi pentingnya hijamah ini bahkan di masyarakat modern saat ini akan menjadi lebih penting. Mengapa? Karena lebih banyak benda yang tidak bermanfaat yang dimasukkan ke dalam tubuh. Karena pola makan yang tidak sehat, kemudian pengawet makanan yang tidak sehat, makanan-makanan cepat saji dan sebagainya. Jadi orang lebih banyak memasukkan benda-benda yang sebagian besar justru malah membuat kesehatan mereka jadi kurang baik. Artikel ini yang pertama di pengenalan, penulis memperkenalkan tentang istilah-istilah yang terkait untuk memahami artikel ini, termasuk apa itu cupping therapy, kemudian apa itu prophetic medicine atau tibun nabawi, karena hijamah ini akarnya adalah dari tibun nabawi, dari pengobatan Nabi SAW. Kemudian langkah-langkah hijamah, setelah beliau memperkenalkan apa itu hijamah, kemudian langkah-langkah hijamah, beliau membandingkan dengan terapi-terapi tradisional yang serupa lainnya seperti dry cupping, di mana di hijamah ini ada 3 langkah, 3S, suction, penyedotan, scarifikasi,
pembuatan luka, suction, scarification, dan second suction. Jadi pertama mengumpulkan dulu darah di area itu yang akan di-cupping dengan suction, dengan menyedot. Kemudian pembuatan luka di dalam area yang di-cupping tadi, kemudian disedot untuk yang kedua kalinya untuk mengeluarkan darahnya. Kemudian penulis juga menyebutkan di sini berbeda darah yang dikeluarkan oleh dalam proses hijamah ini adalah darah kapiler, darah kotor, tidak seperti flebotomi atau fasdu yang mengeluarkan darah bersih.